Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sempat terjadi agak viral di Facebook beberapa hari yang lalu ya. Itu tentang tanya jawab yang dilakukan oleh beberapa TNI, katakanlah begitu ya, yang pangkatnya sudah tinggi tuh, jenderal kalau tidak salah dia, berbintang lah begitu tingkatnya itu, melakukan tanya jawab dengan Bapak Wakil Presiden atau Mas Wakil Presiden ini ya. Nah, respons yang dilontarkan itu menarik ya, saya katakan menarik dari segi apapun ya, itu menarik ya, dari sudut pandang apapun. Bukan dari semua sudut pandang ya, ini hati-hati diksi kita ini. Dari sudut pandang apapun itu bisa dikatakan menarik. Nah, kemudian saya lewat saja ya dari video itu. Kemudian ada video yang membandingkan antara respons dari Wakil Presiden dengan respons anaknya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, tatkala ditanya, meskipun mungkin ya pertanyaannya tidak sama. Saya belum melihat videonya karena saya ingin mereaksi ini dengan cara yang organik. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau disclaimer dulu bahwa saya ini mengaku sebagai ahli dalam mantiq dan kalam. Nah, itu pun ahli pun bil idhofah ya, tidak secara mutlak. Kalau kepada guru-guru saya ya jauh tuh, saya di bawahnya. Cuman untuk berpikir secara konsisten dan mencari koherensi dengan realita, itu adalah pada diri saya. Nah, enaknya ilmu mantik itu dia bisa mengomentari semua ilmu, tapi hanya dari satu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang konsistensi berpikirnya. Itu saja ya. Tidak dari sudut pandang yang lain. Adapun koherensinya dengan kenyataan itu membutuhkan ilmu yang lain. Nah, ini akan saya coba untuk dipakai sekarang begitu. Jadi antara konsistensi dan koherensi ini dua perkara yang berbeda ya. Koheren itu dia kesesuaian dengan kenyataan, konsisten itu dia kesesuaian dengan usul, dengan prinsip. Kita katakan dengan kaidah begitu. Kalau di dalam mantik dikatakan dengan perkara-perkara yang sudah musalamat ya, kalau di dalam ilmu jadal itu. Nah, jadi kita bisa menemukan pada satu kesempatan misalkan orang ini berkata salah, tetapi dia itu konsisten di dalam kesalahannya. Seperti falasifah itu ya. Falasifah itu pola pikirnya konsisten, tetapi ya konsisten di dalam kesalahannya. Nah, yang seperti ini sebetulnya dilihat dari segi sudut pandang masih lebih baik daripada yang tidak konsisten secara pola pikir begitu ya. Seperti Wahabi misalkan, Wahabi Salafi. Nah, Wahabi Salafi itu tidak memiliki pola pikir yang konsisten. Misalkan tatkala mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tetapi mengatakan hal itu di pengajian Ahad pagi begitu. Itu kan lucu ya. Di pengajian Ahad pagi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, padahal yang dia lakukan juga bid'ah begitu. Nah, itu tidak memiliki konsistensi di dalam pola pikir. Kemudian nanti dibagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, nggak mau juga begitu. Ya asal jeplak. Nah, itu secara pola pikir tidak bagus ya. Meskipun dari Salafi Wahabi itu nanti tidak semuanya salah. Pun demikian di dalam para filosof itu tidak semuanya salah. Tetapi para filosof itu lebih memiliki pola pikir yang konsisten tuh daripada Wahabi. Nah, dan pola pikir konsisten ini dia penting. Kenapa? Karena untuk menunjukkan apakah seseorang ini berkata dengan hawa nafsunya atau tidak, atau apakah dia itu faham apa yang dia bicarakan atau tidak, atau nanti kesananya juga untuk mencek dengan realita. Untuk cek koherensi itu bisa apabila seseorang ini sudah memiliki pola pikir yang konsisten, begitu. Nah, sebelum ke video satu lagi, bahwa di dalam mantik kita suka menyebut yang namanya manusia itu hayawanun dohik, dan saya sudah menjelaskan ini sebelumnya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan ini saya ada tertawa, ya mohon dimaklumi begitu ya, bukan bermaksud merendahkan, tapi karena memang kadang-kadang tertawa itu dia muncul secara spontan dikarenakan ada perkara-perkara yang di luar prediksi kita begitu. Kita sudah memiliki ekspektasi bahwa sesuatu ini akan melaju ke kanan, tapi tiba-tiba dia malah melaju ke kiri begitu. Akhirnya kan di luar
ekspektasi, kemudian ya kita tertawa begitu dengan spontan. Kita akan saksikan dulu, ini Pak Gibran dulu ya yang akan kita saksikan. Siap, mari silakan. Siap, terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Siap, belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Yang jelas ini apa? Silakan duduk, terkait geopolitik. Oke, sebentar ya. Ini jurus Bapak. Ini jurus Pak Jokowi ini ya yang suka dikeluarkan. Cuma sebelum ke situ saya agak gatel sedikit ya mau mengomentari nada bicaranya. Apakah nada bicaranya Pak Gibran ini konsisten seperti itu? Saya tidak tahu. Cuman yang saya tahu kan di kantornya itu banyak mobil Tamiya tuh. Itu agak menggelitik saja kalau suaranya berat seperti itu. Dan biasanya ya umur segitu untuk mempertahankan nada bicara itu biasanya agak sulit ya. Dia suka kelepasan begitu karena memang di luar frekuensinya. Jadi saya tidak tahu apakah gaya bicara seperti itu merupakan keseharian yang bersangkutan atau tidak. Kenapa ini agak penting untuk dibahas? Karena dari situ kita bisa melihat apakah seseorang ini sedang menutupi sesuatu atau tidak begitu. Jadi ya kalau memang nada bicaranya selalu di frekuensi bawah itu tidak menjadi masalah ya. Tetapi kalau tiba-tiba begitu hanya karena ada satu dan lain hal menjadi pejabat publik misalkan suka ngomong di hadapan orang, kemudian perkataannya atau nada bicaranya menjadi berubah, itu saya kira ada image yang coba dibangun ya. Dan itu untuk pejabat publik tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena berarti ada dua karakter di situ. Ada karakter sebelum yang bersangkutan ini menjadi public figure dan setelah menjadi public figure. Dan biasanya karakter yang dibuat-buat itu dibuat untuk menutupi kekurangan. Nah, itu yang saya rasa ya. Yang mau komentari dulu yang pertama, yaitu dari nada bicaranya, konsistensinya, apakah ada atau tidak. Oke, sekarang kita kembali ke setelan akhir, setelan asal ya. Kita masuk kepada temanya nih sekarang. Ini yang ditanyakan adalah tentang
peran ya Indonesia sebagai negara di dalam percaturan geopolitik dunia. Ada saran supaya masuk ke negara non-blok. Itu saran keberpihakannya. Kemudian di mana fokusnya di AI dan lain sebagainya. Ini saya pernah berbincang tentang hal ini ya dengan salah satu kawan saya yang sedang menyelesaikan studinya di China itu adalah sedikit insight yang mana saya pikir begitu ya. Pengetahuan teman saya itu jauh lebih dalam daripada Pak Wapres ini, yang mana memang sebagai seorang Wapres tidak perlu memiliki pengetahuan sedalam itu, tetapi pendalaman secara filosofisnya agar mendapatkan gambaran secara utuh itu harus dimiliki begitu. Ya, cuman pernah ketemu sama CEO-nya Danantara atau tidak? Belum. Ya sudah, nanti disampaikan kepada CEO-nya Danantara. Itu saya rasa merupakan statement yang plek-ketiplek begitu ya, niru bapaknya. Kita lanjutkan dulu nih. Ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri. Amin, amin. Karena penting sekali ini, beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brussels ya, penting sekali. Dan yang namanya hilirisasi. Oke, sebentar. Ini sepertinya Pak Wapres sudah agak berpindah jabatan menjadi sekretaris ya. Tahu betul kalau masalah jadwal-jadwal. Cuman kalau tentang kebijakan negara dan arah negara kemana lajunya, ini tidak menggambarkan begitu. Minimalnya pada pembicaraan yang tadi. Cuman nyebutin isu-isu global saja, itu pun cuman tema global yang sangat global begitu ya. Perang dagang, kemudian apa tadi, climate change begitu. Itu terus apa? Apa? Itu kan kalau ditanya apa permasalahan yang bisa apa permasalahan dunia yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, misalkan yang lagi happening begitu ya, climate change di situ ada, perang dagang di situ ada. Itu kan tidak menyentuh tidak menyentuh esensi dari apa yang ditanyakan begitu. Tidak ada takhusus kalau kita mengatakannya, tidak ada ajzanya, bagian yang lebih kecil daripada tema besarnya itu tidak ada. Itu penting sekali. Hilirisasi ini kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Kita harus mengejar nilai tambah dari kegiatan-kegiatan downstreaming ini. Kalau enggak, ya kita selamanya akan diremehkan negara-negara lain. Ini kebetulan ada teman-teman dari negara lain juga. Kita benar-benar fokus di situ. Fokus di AI, fokus di hilirisasi, fokus di pengembangan SDM. Di bulan ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan sekolah rakyat, meluncurkan koperasi merah putih. Oke, sebentar ya. Nah, sebelum ke AHY, aduh, dari mana kita harus mulai ya? Ini nih, kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban. Pertanyaan itu dia namanya istikhbar ya. Istikhbar itu meminta kabar. Nah, meminta kabar itu kalau misalkan apa, di mana, kapan begitu ya. Ya 5W itu ya. Why, what, when, who, kemudian satu lagi apa itu? Where. Itu kan harus dijawab dengan jawaban yang setimpal begitu dari permintaan khobarnya itu. Nah, kalau misalkan saya ditanya ya, Ustaz dari mana? Saya bilang ya saya ini sudah belajar mantik, kemudian saya ini baru menghatamkan jurumiyah misalkan. Itu kan gak nyambung ya. Karena tidak ada koherensi antara jawaban dengan pertanyaan. Dan jawabannya pun tidak konsisten begitu. Di awal ngomongin apa, di akhir ngomongin apa, tidak ada kesimpulannya. Yang mana seharusnya ini kan afirmasi.
Kalau mau diafirmasi, kalau misalkan apa yang dikatakan perwira tadi, ini bukan bintang berarti ya. Entahlah, itu lihat sendirilah. Kalau jabatannya saya tidak terlalu paham. Saya tidak paham hierarki jabatan di dalam TNI itu. Kalau misalkan dia itu mau mengafirmasi, ya diafirmasi. Oh, itu baik sekali begitu, itu benar sekali, dan kita pun telah berbincang dengan Menteri Luar Negeri, bisakah dengan Menteri Pertahanan. Demikian dan demikian, ini kabarnya sudah sampai kepada kita, memang harus begitu dan begitu. Mengenai non-blok begini dan begini, mengenai AI sebetulnya ada yang lebih yang lebih potensial untuk dikembangkan daripada AI, dan kita sudah mengembangkan itu. Jadi menunjukkan bahwa pemerintah itu dia satu step lebih tinggi daripada informasi yang disampaikan oleh perwira begitu. Ini kan afirmasi ya tidak begitu, menolak ya tidak. Kalaupun mau menolak misalkan, oh ini udah nggak zaman sekarang, AI itu kiblatnya cuma dua, yang satu Harvard, yang satu itu China begitu. Sedalam apapun kita mendalami AI, kita tidak akan pernah mengalahkan dua piring itu karena piringnya sama. Kita sekarang itu harus lebih mengutamakan hizib. Kita baca wirid hizib supaya kita bisa terbang tanpa helikopter, supaya kita bisa menembak tanpa peluru begitu. Nah gitu kan enak ya kalau mau begitu. Ini jadi berpikirnya ke depan. Kita sebagai masyarakat kan memiliki pemimpin itu setidaknya punya visi begitu ya. Ya visi itu harus jauh begitu kalau mau. Saya tidak mengatakan itu benar ya, dalam pengertian tilailah sendiri begitu ya kalau mau. Nah kita lihat sekarang bagaimana AHY ini. Baru kemarin ternyata itu 9 bulan yang lalu. Tapi komandan dan wadannya masih sebentar, sama. Ini ada konteks apa tidak ya? Langsung. Sekolah Rakyat. Sebentar ya. Meluncurkan Koperasi Merah Putih. Rasanya baru kemarin, ternyata itu 9 bulan yang lalu. Tapi komandan dan wadannya masih sama, jadi rasanya baru kemarin begitu. Padahal sudah 9 bulan yang lalu, bangsa dan negara. Ada 3 agenda. Yang pertama, mari kita melihat megatrends dan perkembangan lingkungan strategis di dunia saat ini dan apa yang harus kita antisipasi ke depan. Yang kedua, urgensi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dan yang terakhir, tentu yang punya kaitan erat dengan pertahanan negara, baik matra darat, laut maupun udara. Mari kita lihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Sebentar, saya tidak mendapatkan konteks pertanyaannya ya. Sekali lagi, saya melihat video ini tanpa mereaksi video ini tanpa melihat dulu. Saya tidak mendapatkan konteks pertanyaannya. Cuman apapun pertanyaannya ini, Pak AHY ini akan menjelaskan sesuatu yang mana detail penjelasan sesuatu itu akan menjadi pembeda ya dari apa yang sudah kita saksikan tadi dari Mas Gibran itu, Pak Gibran. Kita tentunya menyaksikan dinamika yang penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi juga ada sebetulnya yang sudah diprediksi sejak lama. Tapi unfortunately, sayangnya, bangsa-bangsa sedunia juga belum bisa secara konklusif dan decisive mengambil posisi yang sama dalam menghadapi isu-isu tersebut. Contohnya nanti akan kita bahas bagaimana krisis iklim, pemanasan global yang seharusnya menjadi PR besar bangsa-bangsa sedunia, tetapi justru seringkali kita tidak mencapai kesepakatan yang sama. Oke, itu yang saya maksud tadi ya. Jadi ada afirmasi. Ini memang ada yang seperti itu. Sebetulnya kita tahu lebih dulu dan negara yang lain juga. Dalam hal ini climate change ya. Sudah sadar akan hal itu, tapi kita tidak pernah sepakat bagaimana untuk menyelesaikannya. Itu kan informasi baru begitu. Ini ketidaksepakatan di dalam menyelesaikannya. Ini maksudnya bagaimana? Nah, itu ada setidaknya informasi baru yang sampai kepada kita. Tidak hanya mengulang pertanyaan kemudian menyebutkan satu persatu masalah yang ada, yang itu memang semua orang sudah tahu begitu. Mari kita mulai dari tren yang pertama, yaitu populasi dunia. Hari ini berapa penduduk bumi kita? Kurang lebih 8 miliar. Tidak lama lagi menuju 9, tidak lama lagi 10 miliar. Dan Indonesia sendiri berkontribusi signifikan. Sekarang nomor 4 di dunia. Walaupun
Diprediksi sebentar lagi akan diambil alih oleh Pakistan. Tapi 285 juta penduduk Indonesia ini berkontribusi signifikan pada pertumbuhan penduduk dunia. Permasalahannya adalah setiap terjadi pertambahan penduduk dihadapkan pada semakin berkurangnya sumber daya bumi, daya dukung bumi, maka selalu akan menciptakan kelangkaan, scarcity. Ada 3 elemen utama yang perlu kita perhatikan. Pangan, energi, dan air bersih. Food, energy, and water. Masalahnya adalah ketika kita tidak memiliki sumber pangan yang mencukupi, termasuk air bersih, padahal itu sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, maka ini akan menjadi sumber konflik di masa depan. Bahkan sekarang sudah menjadi sumber-sumber konflik. Termasuk juga perebutan terhadap sumber daya energi. Nah, ini yang menjadi tugas militer. Salah satu tugas militer adalah mempersiapkan diri jangan sampai jika kelangkaan, kompetisi yang makin sengit, konflik antar negara ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka bisa memicu terjadinya perpecahan perang. Dan sekarang sudah terjadi sebetulnya perang di berbagai kawasan. Sebelum ke situ. Ini sayangnya konteks pertanyaannya tidak ada. Ini yang bikin video ya. Konteks pertanyaannya tidak ada. Cuman begini saja. Dari apa yang kita lihat tadi, misalkan ya kita kira-kirakan pertanyaannya sama. Kita kira-kirakan. Ini yang bisa menjadi pembeda begitu. Jadi tatkala misalkan ya satu perwira ini mengatakan dalam geopolitik dunia bagaimana kalau misalkan kita ini masuk ke kawasan non-blok supaya kita tidak masuk ke dalam konflik begitu. Kemudian bagaimana apabila kita ini investasi di dalam AI tadi seperti yang ditanyakan ya. Nah, Pak AHY di sini membukakan kepada kita konflik atau potensi konflik yang lain yang bukan teknologi begitu. Karena memang kita ini sering abai terhadap yang akan dikatakan oleh AHY ini, di antara yaitu air bersih, kemudian pangan ya. Yang mana sekarang itu sudah mulai menjadi sumber perpecahan. Coba lo bayangkan ya, beberapa tahun ke depan kita ini perang bukan karena minyak ya, tetapi karena tanah subur begitu. Karena tanah sekarang ini sudah mulai sulit. Efek dari berdekade-dekade dipupuk dengan pupuk kimiawi. Yang mana itu kan melemahkan kepada kesuburan tanah tuh, dan itu sebagaimana dikatakan tadi, ini sudah menjadi salah satu sumber konflik. Nah, ini kan memberikan awareness kepada kita begitu ya. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan memang, tetapi kita memiliki satu gambaran besar. Oh, ternyata seberat ini yang dihadapi oleh oleh negara. Dan memang pangan ini menjadi salah satu sumber permasalahan yang bisa menjadi besar di masa depan. Dan itu yang sebetulnya AI tadi ya, itu perkataan di luar itu ikut mainstream begitu, ikut perkataan orang yang memang sekali lagi temanya lagi happening. Padahal ya itu biasanya di sebelakang itu ada yang lebih penting lagi yang ditutupi. Nah, ini yang dikatakan oleh AHY ini sangat benar begitu. Saya pernah ditanya ya oleh jamaah saya itu, bagusnya saya punya anak kuliah kemana? Saya bilang jangan ke teknologi, itu sudah habis waktunya. Sekarang kemana? Ke pangan begitu. Teknologi pangan ini, kalau kita mau katakan begitu ya, itu lebih lebih menjamin untuk masa depan. Karena kita ini akan krisis di situ. Tadi salah satu gara-garanya populasi yang semakin bertambah. Negara suka tidak suka harus mempersiapkan diri. TNI juga begitu. Dengan demikian, apapun yang terjadi hari ini dan ke depan, tidak ada kata Indonesia menjadi penonton, apalagi menjadi pecundang di negerinya sendiri. Saya cukupkan sampai di situ ya, karena ya sulit lah, tidak ada pertanyaannya. Jadi apa yang mau ditilai juga ya. Ala kulli hal, dari style pembawaan, kemudian detail perkara yang dibahas, bukan cuman mumbling begitu ya.
Anak sekarang tuh ada istilah baru apa yang namanya yeping itu. Yeping itu apaan sih? Coba komen di bawah ya yang tahu yeping itu apa. Saya bukannya nggak mau nyari, tinggal cari di Google gampang. Cuman kan nggak asik begitu ya. Lebih asik kita cari di penonton itu. Saya lebih seru ngambil pengetahuan langsung dari yang nonton channel saya itu. Ya demikian ya. Kesimpulan akhir saya nggak ngasih skor karena memang tidak ada konteks pertanyaannya, cuman dari style pembawaan, kemudian relaksasi cara berbicara. Applause-nya buat siapa? Untuk AHY ini ya, bukan Ahmad Heri ya. AHY itu siapa sih? Aduh, Yudhoyono ya belakangnya ya. Ya itulah namanya Pak Ahi lah saya bilangnya begitu ya. Itu kayak nama guru saya waktu di Darul Arqam tuh, Pak Ahi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Indonesia baik-baik saja dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.